ruh. Ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Kalau berbicara tentang ruh, setidak-tidaknya ada 3 komponen. Ya. Karena ruh itu wujudnya adalah nur. Nur ala nur, ada 3 komponen. Komponen yang pertama dari ruh namanya nurullah, cahaya Allah. Komponen yang kedua adalah nur Muhammad, ya, cahaya terpuji. Cahaya terpuji itu sering disebut oleh para leluhur kita sebagai Rasulullah sejati yang ada di dalam diri. Makanya Rasul itu ada 2, Rasul yang syar'i, yang wujudnya adalah manusia. Yang kedua adalah Rasul yang hakiki, wujudnya adalah nur. Dan nur ini ada pada setiap manusia. Itulah keadilan Tuhan. Kita mau lahir di zaman mana, tidak ada yang fisik, ya, secara syar'i, tetapi yang hakiki selalu ada pada di setiap manusia. Makanya Rasulullah sejati ada pada dirimu, dan itu membimbingmu setiap saat. Siapa yang dibimbing? Yang dibimbing adalah nafs, jiwamu, yang sering disebut dengan nur insan. Jadi apa yang mau kita bicarakan di sini? Jalan pulang. Satu kata jalan, yang kedua pulang. Yang ketiga adalah percikan cahaya ilahi, yaitu ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri. Jadi ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri ini harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana supaya ruh ini tahu jalan pulangnya? Sebetulnya yang harus tahu jalan pulang itu bukan ruhnya, tetapi nur insannya, jiwanya. Nah, sang jiwa ini yang harus tahu jalan pulang. Apakah tidak dibimbing sang jiwa ini oleh Nurullah dan Nur Muhammad? Dibimbing setiap saat. Cuman si jiwa ini jarang ikut pada bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Itu saja. Jadi kalau ingin tahu jalan pulang, sederhana. Ikuti saja bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam diri. Itu saja cukup. Apakah untuk tahu jalan pulang ini harus hafal ayat? Harus hafal kitab suci? Harus hafal ribuan hadis? Harus hafal ini, hafal itu? Tidak. Tidak. Makanya di Quran sangat luar biasa, ya, dikatakan seperti ini. Baik, kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Jadi bisa dibaca, ya, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku. Ayo kita pahami. Yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ini bukan ruhmu. Ruhku, mirruhi. Pertanyaan saya, ada nggak ruhmu? Ada? Nggak ada. Karena yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu bukan ruhmu. Kata Allah, ruhku, mirruhi. Jadi siapa sesungguhnya dirimu itu? Ya, dirimu itu adalah ruhku. Stop aja sampai situ dulu. Nanti kalau kepanjangan malah nggak ngerti. Nah, tugasmu apa? Tunduklah kamu. Coba lihat ayatnya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Jadi tugasmu adalah tunduk dan sujud kepada ruhku. Ada nggak di sini harus pesantren? Ada nggak di sini harus ini harus itu? Nggak ada. Tugasmu cuma satu, tunduk saja pada ruhku. Pertanyaannya, siapa yang harus tunduk? Ayo lihat saya semuanya. Yang harus tunduk itu adalah jiwamu, nafsmu. Pada siapa? Pada dua pembimbing yang hidup dalam dirimu, Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang membimbingmu. Kita hanya disuruh sujud ke situ saja.
Itulah pesantren yang sebenarnya. Paham sekarang? Kan kita sudah banyak contoh. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Orang hafal ini, hafal itu, tetapi perilakunya begitu. Bahkan dia mengatakan yang paling suci, yang paling baik, tapi kenyataannya begitu. Mohon maaf. Ada terdengar berita, informasi. Di sini terjadi pencabulan, di sini terjadi ini, terjadi itu. Dan sedihnya itu di lingkungan di mana di situ katanya diajarkan tentang kesucian. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau ingin tahu jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah sujudkan jiwamu pada ruhku. Itu saja. Saya yakin siapapun orang di tempat ini yang selalu mengikuti apa kata diri sejatinya, bahkan tidak hafal ayat, tidak ngaji ini, ngaji itu, saya yakin selamat. Sebaliknya, yang hafal ini, hafal itu cuman luarnya saja, tetapi dia berkhianat kepada ruhku yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan melanggar dari keselarasan diri dengan diri sejatinya. Gimana, mengerti? Sebelum saya lanjutkan, yuk kita simpulkan dulu. Jadi yang disebut dengan jalan itu, jalan pulang. Kalau ruhku ini percikan cahaya ilahi ingin pulang ke tempat asalnya, sederhana kok. Jalannya turuti perintah ruhku yang membimbingmu setiap saat, setiap ruang dan waktu. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Ikuti saja itu. Sudah, selesai. Dan saya yakin orang-orang yang selalu mengikuti dan tunduk sujud kepada ruhku yang ada dalam dirinya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak hafal ayat ini, gak hafal ayat ini, selamat. Selamat.